Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dibanta Putra dengan NIM 1807, 03, dan 074. Di sini saya ingin memenuhi salah satu tugas ekologi perairan dan ingin menjawab 4 pertanyaan yang mengenai materi permasalahan tentang waduk. Yang mana untuk pertama, saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian daripada waduk itu sendiri. Waduk merupakan salah satu danau buatan yang mana dia itu merupakan salah satu potongan yang dari sungai yang menyebabkan air itu tergenang. Yang mana fungsi daripada waduk adalah untuk sebagai pengendali dan sebagai tempat penyimpanan air. Nah, berdasarkan soal yang telah diberikan, di sini saya ingin menjawab salah satu pertanyaan, di mana benarkah keanekaragaman ikan pada waduk lebih tinggi dibandingkan sungai? Nah, di sini jawabannya jelas salah, di mana keanekaragaman itu lebih banyak pada sungai. Nah, sedangkan untuk daerah waduk sendiri itu hanya beberapa jenis spesies tertentu saja yang bisa hidup pada daerah waduk tersebut. Nah, karena bentuknya itu istilah skalanya terbatas gitu. Nah, sedangkan kalau di daerah sungai, di situ cakupannya luas, yang mana memungkinkan untuk semua jenis spesies dari ikan itu bisa hidup di dalam perairan. Nah, jadi di sini untuk jawaban pertanyaan yang pertama, apakah keanekaragaman di waduk lebih banyak daripada sungai? Jelas salah. Jadi jawabannya adalah keanekaragaman itu paling banyak terjadi keanekaragaman spesies itu paling banyak terjadi di daerah sungai. Nah, untuk yang kedua, benarkah pembangunan PLTA dapat berdampak negatif bagi kelestarian ikan? Nah, di sini jawabannya ya, karena saat pembangunan PLTA maka akan terjadi yang namanya penggerukan. Nah, pada saat terjadinya penggerukan itu akan berpengaruh pada menurunnya permukaan air. Nah, di mana pada saat terjadinya pengerukan, otomatis air yang ada pada daerah tersebut akan keruh, akan mengeruh, dan mana itu akan menyebabkan oksigen yang ada di dalam air itu menurun. Nah, contohnya itu dan mana yang itu akan mengganggu salah satu uh, habitat dari salah satu hewan. Contohnya yakni adalah ikan sidat ya, pada daerah Sungai Poso, yang mana pada saat ikan sidat ini merupakan salah satu ikan endemi pada Sungai Poso, yang mana pada saat terjadi pembangunan PLTA maka sumber ataupun jenis habitat dari ikan sidat ini akan berkurang. Nah, solusi dari pembangunan PLTA itu adalah pada ikan sidat ini adalah yakni harus lebih banyak menebar bibit daripada ikan sidat ini, karena kalau tidak maka otomatis ikan ikan endemi asli daerah Sungai Poso itu akan hilang akibat pembangunan PLTA. Nah, itu untuk soal nomor 2. Sedangkan kita masuk ke untuk soal 3. PLTA penting, kelestarian ikan juga penting. Bagaimana jalan tengahnya? Nah, untuk saat ini seperti yang saya katakan tadi, PLTA, pembangunan PLTA itu bisa berdampak bagus untuk masyarakat. Nah, salah satunya efek positif dari pembangunan PLTA adalah dapat membuka lapangan pekerjaan bagi para petani-petani yang berada di suatu desa. Nah, sedangkan untuk yang kedua adalah yang mana yang tadinya petani, yang tadinya masyarakat yang bekerja sebagai petani atau buruh, saat didirikannya PLTA bisa bekerja di perusahaan PLTA tersebut. Nah, itu dampak positifnya dan juga bisa meningkatkan taraf kehidupan ekonomi dari masyarakat tersebut. Nah, sedangkan dampak negatifnya adalah dapat mempengaruhi kelangsungan ikan seperti yang saya jelaskan sebelumnya di soal kedua, itu pada ikan sidat. Nah, solusinya adalah yang seperti yang saya katakan tadi, bahwa jika ingin membangun suatu PLTA di suatu wilayah atau suatu perairan, yang mana jika salah satu spesiesnya terganggu, otomatis kita harus bisa memperbanyak spesies tersebut dengan cara membudidaya. Kemudian setelah kita budidaya, kita lepas kembali ke habitat aslinya untuk menjaga keseimbangan ekosistem di perairan tersebut. Nah, seperti itu untuk jalan tengahnya, gitu, agar tidak diselisihkan antara satu pihak dengan pihak yang lainnya. Sedangkan untuk yang terakhir, pembangunan keramba jaring apakah di waduk lebih banyak mudaratnya? Benarkah? Nah, untuk jawaban tersebut ini, untuk pembangunan keramba jaring itu mempunyai beberapa dampak negatif. Salah satunya adalah tercemarnya perairan tersebut karena pakan ikan. Nah, jadi pada saat dibangunnya keramba jaring, nah jadi pada saat kita memberi makan pada ikan tersebut, ya contohnya seperti pelet. Nah, jadi kebanyakan pelet tersebut jika tidak habis, maka dia itu akan menjadi salah satu merupakan salah satu tempat yang mana nantinya itu akan memperburuk suasana di perairan tersebut. Yang mana apabila salah satu kondisinya tersebut, jika
banyak pakan yang tidak habis, otomatis maka akan banyak terjadi yang namanya plankton. Nah, plankton inilah yang berfungsi sebab nanti apabila plankton ini semakin banyak di daerah keramba tersebut, otomatis lingkungan permukaan perairan itu akan plankton tersebut akan banyak dan padat, yang mana itu akan menghabiskan yang namanya oksigen yang ada di dalam perairan, yang mana itu dapat menyebabkan menurunnya tingkat oksigen di perairan, yang mana menyebabkan ikan banyak yang mati akibat banyaknya oksigen yang berkurang akibat dari pemberian pakan yang berlebihan. Sekian dari saya, lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.